Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika kembali. Meskipun kalian masih belajar dari rumah, tetap semangat ya. Anak-anak, materi nanti kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Apakah kalian tahu manfaat dari sistem koordinat? Yuk kita lihat denah berikut ini. Menunjukkan arah jalan bis menuju ke sekolah. Dari gambar ada kantor pos, rumah sakit, dan sekolah. Gunakan arah mata angin untuk menentukan jalan. Sekolah terletak di timur rumah sakit. Lihat dari gambarnya. Kemudian sekolah terletak di utaranya kantor pos. Sekarang kita lihat Jalan Mawar dan Jalan Melati. Maka bis tadi akan melewati Jalan Mawar dan akan berbelok ke arah timur melewati Jalan Melati. Baru nanti bisnya akan sampai ke sekolah. Lihat rutenya dari gambar. Salah satu manfaat mempelajari sistem koordinat adalah untuk mengetahui letak suatu benda atau bangunan. Seperti contoh tadi. Sekarang kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Yang pertama, pengertian koordinat. Koordinat adalah letak suatu titik yang ditulis dengan X, Y, di mana sumbu X adalah sumbu yang mendatar atau horizontal, disebut juga absis. Sumbu Y adalah sumbu yang tegak atau vertikal, disebut juga dengan ordinat. Yang kedua, menentukan letak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Letak titik koordinat X, Y. Contoh. Dari gambar ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kemudian ada titik negatif 2, negatif 3. Artinya negatif 2 ini adalah koordinatnya X, negatif 3 adalah koordinatnya Y, terletak di kuadran ketiga. 3. Menentukan letak suatu titik terhadap titik asal. Pada gambar ada pasar. Kemudian ada perumahan, ada hutan, dan juga ada tenda. Sedangkan titik awalnya 0,0
Di sini adalah pos utamanya. Menentukan posisi pasar, perumahan, dan tenda terhadap pos utama atau 0,0. Di sini nanti ada beberapa langkah yang bisa kalian pelajari. Langkah pertama, tentukan titik asal, yaitu pos utama tadi 0,0. Langkah 2, anggap saja pos utama sebagai titik acuannya atau titik pangkalnya. Langkah 3, tentukan koordinat X dan Y pada pasar, perumahan, dan tenda dari pos utama atau dari titik 0,0. Dari gambar kita lihat, pasar koordinatnya 3,4. Berarti ke kanan 3, ke atas 4. Perumahan negatif 2, negatif 4. Ke kiri 2, ke bawah 4. 4. Menentukan letak suatu titik terhadap titik tertentu. Menentukan posisi pasar, perumahan, dan tenda terhadap hutan. Kalau tadi dari pos utama 0,0, sekarang dari hutan. Jadi kita anggap hutan sebagai titik acuannya atau titik pangkalnya. Langkah-langkahnya, langkah pertama, tentukan posisi titik hutan. Dari gambar ini, hutan terletak di sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya negatif 2. Berarti koordinatnya 2, negatif 2. Ini sebagai titik acuannya. Langkah 2, anggap saja hutan sebagai titik acuan atau titik pangkalnya, titik mula-mulanya. Kemudian langkah 3, tentukan koordinat X dan Y dari pasar, perumahan, dan tenda terhadap hutan tadi. Dari gambar dilihat, pasar 1,6, 1 ke kanan, 6 ke atas. Perumahan negatif 4, negatif 2, 4 ke kiri, 2 ke bawah. Tenda negatif 2,5, 2 ke kiri, 5 ke atas. Ini kalau dari hutan sebagai titik acuannya. 5. Menentukan kedudukan garis yang sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Pada gambar, di sini ada titik A. Kemudian ada titik B. A dan B kita hubungkan sehingga membentuk garis AB. Posisi garis AB yang sejajar terhadap sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Contoh lagi, ada titik A, ada titik B, kemudian kita hubungkan. Dari gambar ini, posisi garis AB yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar terhadap sumbu Y. Contoh lagi, ada garis A dan garis B. Posisi garis A dan garis B yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi dia berpotongan garisnya. Ada soal? Nah, soal ini nanti kalian kerjakan, kemudian seperti biasa,
kalian kirim ke Bu Rohani ya. Oke, Bu Rohani tunggu. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan matematika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.